nak, koin 1.000 nak. Mbak kumedit nana jaga cuedak Pak. Ora. Ora mesti pernah pendati. Ayo aku memori ora pindah yang memori kartu. Enggak ada nyaket itu dah. Enggak ada. Ingat lah Mas. Nyaket itu. Kena misoran kita sendiri. Semua. Kira jembatan apa itu? Tolak bantuan, jaga kesucian. Inilah salah satu objek wisata religi di Provinsi Banten, Masjid Nurul Yakin. Begitulah nama bangunan yang berlokasi di Kampung Bayur, Priuk Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten. Masjid ini lebih populer dikenal dengan nama Masjid Seribu Pintu. Tak jelas dari mana nama itu disematkan. Yang pasti, masjid ini memiliki banyak pintu dan lorong laksana labirin. Ada pintu gerbang ornamental laksana zaman barok, dan ada pula arsitektur bergaya Maya dan Aztec. Ada sajadah panjang terbang. Beberapa bagian tertera angka 999. Menurut Natsir, salah seorang pengurus masjid, angka ini memiliki makna tersendiri. Normal itu banyak orang yang menyimpulkannya masing-masing Pak ya. Tapi kalau menurut saya ya itu 99 itu Asmaul Husna, nama Allah, dan 9 wali songo digabung aja. Mencari rezeki, mencari ilmu, Masjid ini merupakan wujud dari cita-cita seorang warga keturunan Arab bernama Al-Fakir. Namun, ada pula yang menduga Al-Fakir merupakan keturunan Raja-Raja Banten. Ini terlihat dari silsilah Raja Banten yang dipasang di pintu masuk masjid. Ada sajadah panjang. Sejak 1978, Al-Fakir yang diberi gelar Mahdi Hasan Al-Qodratillah Al-Muqaddam merintis dan membangun masjid ini secara bertahap. Semula, bangunan ini berukuran 10 x 10 meter. Kini luas bangunan Nurul Yakin mencapai sekitar 1 hektar. Selain untuk sholat, komplek masjid ini juga dilengkapi dengan pesantren. Menurut Natsir, masjid ini dibangun dengan dana sendiri dan dibantu para santri. Al-Fakir selalu menolak bantuan pembangunan dari pemerintah. Penolakan dilakukan demi menjaga kesucian masjid. Konon, Al-Fakir juga sedang membangun masjid serupa di Karawang, Madiun, dan beberapa kota lainnya. Begitu terdengar. Dari Bilangan, Tangerang, Banten, Rizwan Hemdin, Nanang Wahyudi Putra, tvnews.com. Tersungkur hamba.
ada saja. Ini ada di Masjid At-Ta'awun Bogor Puncak. Tepatnya tuh sekitar kita ke sini jam 12:30 pagi dini hari. Masjid At-Ta'awun ini tampak di dalam. Ya. Ayo kita keluar. Sini ada di sini kolam, cuma nggak terlalu terlihat karena malam hari ini posisinya gelap. Ini an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hamamat lirijal wa huna hamamat linisa. Artinya itu kamar mandi untuk perempuan, female. Nah, ini ada anak kecil. Pemandangannya bagus. Kalau pagi hari atau ketika cuma tidak terlalu nampak. Tuh, ini masih di kawasan Masjid At-Ta'awun Puncak Bogor. Ya, jadi tentang sejarah berdirinya Masjid Istiqlal ini dulu sejak zaman Presiden Soekarno. Ya, pada waktu itu beliau punya gagasan bahwa Indonesia sudah merdeka setelah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dijajah dan merdeka tahun 1945. Maka begitu besar rasa syukur ya bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur ini maka didirikanlah, ada keinginan pada waktu itu ingin mendirikan masjid. Salah seorang desainer ya, itu Frederick Silaban, kebetulan beragama Nasrani yang itu yang terbaik ya, dengan desain seperti yang ada sekarang, dan mulailah dibangun tahun 1961. Nah, kemudian selesai selama 17 tahun, dari 1978 diresmikan oleh Presiden Soeharto ya waktu itu. Nah, masjid ini diberi nama Masjid Istiqlal. Apa artinya? Istiqlal itu artinya masjid kemenangan, masjid kemerdekaan. Istiqlal artinya merdeka, ya, masjid kemerdekaan. Dari atas mimbar yang menuju ke atas itu ada 17 meter, artinya tanggal 17. Kemudian ada kubah kecil yang sebelah sana. Itu garis tengahnya itu 8 meter. Ya, garis tengahnya 8 meter.
Jadi 17, kemudian 8 artinya Agustus. Terus kemudian garis tengah ini, kubah besar ini itu 45 meter. Garis tengahnya, panjangnya itu 45 meter. Jadi artinya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Kemudian yang menyangkut Islami ya. Itu yang pertama kita lihat bahwa masjid ini ada 5 tingkat ya, menggambarkan rukun Islam yang ya itu 5 tingkat. Kemudian tiangnya ada 12, tiang besar ini 12. Ini menunjukkan lahirnya Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Tiangnya ada 12 ya. Kita ada menara hanya 1 tinggi itu, menara 1 di luar, menggambarkan bahwa Tuhan itu satu. Itu ada 30 meter. Apa artinya? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Di atasnya ada lagi stainless ke atas itu tingginya 6 meter 66, berarti 666 cm, menunjukkan bahwa ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 6.660 ayat itu. Di samping itu ada budaya nasional yang dilestarikan di dalam masjid ini yang disebut beduk besar, beduk raksasa. Beduk itu adalah hadiah dari Presiden Soeharto yang lebarnya itu muka 2 meter, panjangnya 2,5 meter. Yang kayunya itu dari Kalimantan, kayu yang berumur 300 tahun. Nah gitu ya. Jadi kayu yang memang sudah tua, dibuatlah itu beduk Istiqlal. Nah, masjid ini adalah masjid yang terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ketiga di dunia. Itu mulai dari Raja Fat, raja kesini pertama dulu datang sini, kemudian Presiden Clinton pernah juga ke sini, kemudian terakhir Presiden Obama. Kemudian yang perlu diketahui bahwa masjid ini berdekatan dengan gereja katedral yang memang sejak zaman dulu, itu zaman Belanda. Nah, ini apa artinya? Menggambarkan adanya toleransi beragama. Jadi kerukunan umat beragama itu diwujudkan dengan adanya masjid seperti ini dan saling tolong menolong